bisa menjelaskan sedikit pengalaman Bapak menjadi pendeta, kira-kira awal dari mana atau memulai dari mana? Bapak bisa jadi ketua sinode, tapi awalnya kira-kira dari Oke, saya perlu menjelaskan bahwa saya singkatnya sejak selesai dari SMA ya di Sorong tahun 1985 setelah menamatkan SMA di Sorong. Nah sebenarnya saya rencana untuk mendaftar di APDN Yoka ya waktu itu. Nah saya sudah siapkan berkas-berkas untuk masuk di APDN Yoka. Nah tetapi kemudian ya ayah saya almarhum meminta kepada saya untuk tidak sekolah di APDN. Nah karena saya kembali bahwa tadinya memiliki APDN itu karena saya berminat untuk menjadi seorang camat, karena waktu itu di kampung lihat ini camat ini wah cukup bagus sekali dengan ini pakaian, dengan ini, jadi saya tertarik sekali mau menjadi seorang camat ya, sekarang kepala distrik begitu ya. Nah tetapi ayah kemudian meminta untuk tidak, dan dalam permintaan itu ayah saya sebut bahwa harus sekolah pendeta, dan ya pada akhirnya saya harus memilih untuk mengikuti pilihan dari ayah, dan saya akhirnya harus mendaftar untuk masuk di STT GKI pada tahun 1985 ya di STT. Dan puji Tuhan ya ketika mengikuti kuliah sampai selesai ya pada tahun 1989 kemudian saya menjalani vikaris di Klasis GKI Miyai ya. Klasis GKI Miyai sekarang Kabupaten Telukondama, saya vikaris di sana. Dan setelah vikaris kemudian pada tahun 92 saya diteguhkan jadi pendeta ya, jadi vikaris itu saya jalani vikaris tahun 1992 ya. 1992 itu kemudian 1992 itu juga ya 10 bulan setelah itu saya diteguhkan jadi seorang pendeta. Nah setelah diteguhkan jadi seorang pendeta dan kemudian menikah pada 93 Januari. Nah kemudian saya dimutasikan oleh Sinode ke Klasis GKI Inanwatan untuk mengikuti ibu di sana, dan puji Tuhan di Inanwatan saya masih baru dan masih muda sekali, tetapi kemudian dalam sidang klasis pada tahun 93 itu, saya langsung terpilih sebagai ketua klasis di Inanwatan, dan saya lewati 2 periode memimpin sebagai ketua klasis Inanwatan, dan selesai memimpin sebagai ketua klasis Inanwatan pada tahun 2001 ya. 2001. Nah kemudian oleh Badan Pekerjaan Sinode saya dipilih untuk mengikuti studi S2 di Ukit Tumohon ya. Saya dipilih untuk mengikuti studi S2 di Ukit Tumohon, itu tugas belajar dari Sinode, dan saya jalani tugas belajar. Kemudian selesai kembali pada 2004 saya dimutasikan waktu karena saya tugas belajar dan saya masih status di Inanwatan. Ibu sudah mutasi duluan ke Sorong. Nah kemudian saya dimutasikan untuk ikut ibu juga di Sorong setelah tugas belajar. Kemudian saya ditugaskan di Sorong untuk memimpin satu jemaat sebagai ketua majelis jemaat di sana dan pelayan firman di jemaat Immanuel Bosesen, yang kurang lebih saya jalani sekitar 3 tahun 5 bulan ya. Dan dalam 3 tahun 5 bulan itu pada tahun 2006 di sidang klasis GKI Sorong ya, saya baru masuk di Sorong, tetapi pada sidang klasis 2006 di Sorong kemudian langsung saya dipilih sebagai ketua klasis Sorong, dan saya memimpin satu periode sampai dengan 2011. Kemudian sidang berikutnya saya terpilih lagi sebagai ketua klasis untuk 2 periode sampai dengan 2017 ya, untuk periode kedua 2017. Dan masih dalam kepemimpinan sebagai ketua klasis Sorong, saya mengikuti sidang sinode di 17 di Waisai
ya tahun 2017. Nah di Waisai Raja Ampat, nah saya terpilih sebagai Ketua Sinode bersama-sama dengan Badan Pekerjaan Sinode periode 2017-2022. Ya. Iya Bapak, dalam kepemimpinan Bapak ini apakah ada tantangan-tantangan dalam kepemimpinan Bapak? Artinya sudah 2 periode di Nanuatan, kemudian 2 periode juga di Sorong, kemudian Bapak ke Sinode dan hari ini masih 1 periodenya. Dalam periodisasi kepemimpinan dalam gereja ini apa ada tantangan-tantangan? Oke, kalau kita bicara tantangan dalam pelayanan kita ya, nah itu bagi saya hal yang selalu ada ya. Baik ketika kita di sebuah wilayah klasis seperti tadi saya katakan di Nanuatan, di Sorong, ataupun juga sekarang di Sinode, nah tantangan itu selalu ada. Tetapi itu juga yang memotivasi. Ketika contoh di Nanuatan, waktu kerja di sana kesulitan, misalnya kita baru terima gaji itu sebulan hanya 50.000 dan itu tantangan dan saya dalam ketika di Nanuatan bersama dengan teman-teman saya katakan begini, kita ini orang hebat, pendeta itu orang berhikmat. Masa kita kalah dengan tantangan? Masa kita harus tangisi keadaan itu? Tidak. Dan saya selalu memberikan motivasi dan juga bagaimana melihat bahwa tantangan itu justru harus menantang kita untuk berpikir lebih dari tantangan yang ada. Ya, kita harus berpikir lebih dari tantangan yang ada. Jangan tantangan itu melampaui kekuatan kita. Tetapi kalau kita berpikir lebih dari tantangan yang ada dan kita terus berinovasi, maka tantangan sehebat apapun, sebesar apapun bisa kita kendalikan. Nah itulah sebabnya ya puji Tuhan baik waktu ada di Nanuatan misalnya dengan tantangan wilayah dan kondisi seperti itu ya bisa kita hadapi. Kemudian ketika sampai di Sorong dengan keadaan yang mungkin wilayah sudah terbuka, kota dan semuanya, itu juga ada tantangan yang lain ya. Dimanapun pasti ada tantangan ya. Sekarang di Sinode, ketika kerja di Sinode juga ada tantangan yang lain dan bagi saya harus kita hadapi tantangan-tantangan itu dan kita harus mampu punya kemampuan dan juga harus lebih bijaksana untuk bagaimana mengendalikan tantangan-tantangan itu. Jangan sampai sekali lagi tantangan itu mengecutkan kita dan kita tidak bisa berekspresi untuk menyelesaikan segala hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Dalam kepemimpinan ini ada rahasia-rahasia tertentu ya, artinya mujarab untuk Bapak bisa jadinya bisa pimpin dua periode di krisis Nanuatan, kemudian Sorong dan sekarang di Sinode, ada rahasia tertentu dalam kepemimpinan Bapak. Saya satu orangnya, saya tidak tahu yang lain, tetapi saya orang yang suka bermain di hal yang berkaitan leadership, kepemimpinan. Ya, saya suka bermain di wilayah ini. Ya, bagaimana ketika tadi saya katakan, ketika menghadapi tantangan dan menghadapi situasi seperti itu, saya harus betul bisa berinovasi dan juga bisa melihat ini. Dan bagi saya satu hal yang ada dari kita ialah jangan kemudian kita tidak ketika menghadapi tantangan atau menghadapi situasi seperti apa kita tidak mau mencoba untuk keluar dari tantangan itu. Ya, bagi saya seperti itu. Ya, dan bagi saya kita harus melakukan sesuatu dan ketika kita sudah merencanakan sesuatu, ya harus kita kerjakan. Ya, jangan kita biarkan. Dan satu hal yang selalu saya pegang itu konsisten. Ya, kita harus konsisten. Ya, pada arah dan tujuan yang sudah kita pikirkan. Kalau seorang pemimpin kita tidak konsisten pada arah dan tujuan yang kita pikirkan atau sudah diletakkan, ya, itu tidak mungkin kita akan capai sesuatu yang lebih baik. Nah, tadi saya katakan konsisten. Hari ini misalnya di Sinode, ya, Nah, ketika memimpin di Sinode ini kan satu hal yang saya lihat bersama-sama dengan teman-teman kita gumuli bagaimana kalau ketika saya di Nanuatan bekerja di sana kita bicara soal keadilan, bicara tentang kesejahteraan, bagaimana contoh para pelayan, para pegawai bisa menerima hak mereka tepat waktu, bisa menerima gaji tepat waktu. Ini sebuah pergumulan yang cukup panjang dalam gereja ini, ya. Dan saya lihat bukan kita tidak mampu, ya. Kita punya peluang itu, kita punya kesempatan itu, kita punya potensi itu. Nah, cuma satu hal di sini bahwa terkadang kita tidak meletakkan hal-hal ini pada hal yang substansi dan hal yang penting, ya. Dan satu hal yang saya lihat di sini. Nah, terkadang dalam hal soal ini kita tidak disiplin.
Nah itu satu hal yang penting saya katakan, kita harus disiplin dan kita harus menjaga ini. Mana yang harus diatur untuk kebaikan bersama, mana yang harus kita letakkan untuk kepentingan-kepentingan bersama, itu yang harus diletakkan. Ya, ini puji Tuhan ya, dalam kepemimpinan di periode pertama di sinode hari ini ya lebih kurangnya soal menyangkut dengan kesejahteraan bagi para pegawai, ya apresiasi luar biasa dari para pegawai, mereka bisa menerima jaminan hidup, baik pegawai organisatif, pensiun, semua terima jaminan hidup tepat waktu, dan luar biasa ketika kita dapat membayar gaji dengan baik, dengan mengolah apa yang diberikan oleh gereja, berikan oleh jemaat kepada gereja ini, dan kita atur, kita arahkan dengan baik. Nah ternyata ibarat 5 roti dan 2 ikan, kelebihan 12 bakul. Dan hari ini tercatat kita dalam keadaan pandemi COVID kemarin yang luar biasa, kita bisa saving uang, kita bisa jaga sehingga tidak ada masalah untuk pembayaran jaminan hidup bagi para pegawai. Nah ini kita jaga dengan baik. Dan pada situasi COVID kemarin, ya bagaimana kita juga bisa melakukan program balik kepada jemaat dengan aksi diakonia kepada jemaat yang kita keluarkan, kurang lebih dana sekitar 4 miliar kita kasih untuk pelayanan ke jemaat-jemaat. Ini bagi saya ini penting sekali. Jadi tadi saya katakan bahwa tinggal dari kita, seorang pemimpin harus memiliki integritas, ya, harus menjaga mana yang hak saya dan mana yang bukan hak saya, mana yang harus dikerjakan untuk kebaikan gereja, itu harus kita jaga bersama. Jadi jangan sampai kita kemudian ketika menjadi pemimpin kita tidak berpikir untuk kebaikan-kebaikan itu. Kita tidak menjaga hal yang penting bagi gereja untuk kehidupan gereja dan semua. Luar biasa saya bersyukur pada periode ini, ya beberapa hal yang kita lakukan dalam kaitan untuk pelayanan bagi gereja, bagi jemaat-jemaat, kita bisa menghasilkan sehingga hari ini misalnya ada bahan khotbah yang kemudian dipakai secara menyeluruh di seluruh jemaat-jemaat. Ini bagi saya hal yang penting. Selain tadi kalau beberapa hal saya bicara soal ya jaminan hidup dengan yang lain, tapi yang kita lihat bagaimana kita letakkan ini untuk kehidupan dan pertumbuhan gereja ini semua. Ya, ini yang harus dijaga. Kira-kira komitmen Bapak untuk ke depan ini mungkin di periode berikutnya Pak ingin maju lagi untuk yang dipimpin gereja ini ke depan lagi? Ya, saya orang yang selalu punya kesadaran diri dan juga punya komitmen spiritual bahwa tugas-tugas kita secara khusus sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pendeta itu adalah panggilan dan pilihan Tuhan. Nah ketika Tuhan memilih dan memanggil saya, tadi saya katakan awal sebenarnya saya punya keinginan untuk ke APDN. Nah tetapi Tuhan belokkan pilihan itu lewat ayah saya untuk saya harus masuk menjadi seorang pendeta. Dan ya ketika komitmen itu saya harus ambil, maka sampai dengan saat ini saya tetap berkomitmen untuk bekerja di gereja. Saya sampaikan bahwa ketika saya kerja mulai dari Inan Watang ke Sorong sampai ke sinode secara khusus sampai di Sorong, saya berulang kali ditawarkan. Saya pernah ditawarkan jadi anggota DPR. Saya dikasih kursi langsung dari Golkar waktu di Inan Watang. Saya ketika di Sorong saya ditawarkan untuk wali kota, ya, dari Partai Golkar. Saya kemudian dicalonkan untuk DPR RI. Saya 2 kali ditawarkan jadi wakil gubernur, ya, pada periode Pak Taruri, kemudian Pak periode Mendacan saya diminang oleh Pak Puarada, kemudian saya diminang oleh Pak Felix Wanggai, saya diminang seperti itu. Nah saya juga dicalonkan di kampung saya untuk menjadi bupati di Tambrau, tetapi semuanya saya tolak. Saya tolak dan saya sudah punya komitmen hanya satu, kerja di gereja sebagai seorang hamba Tuhan. Nah karena itu tadi saya katakan, ketika nanti dipercayakan lagi untuk memimpin Sinode GKI di Tanah Papua, misalnya pada sidang Sinode 18 di Waropen, nah sebagai seorang prajurit Tuhan saya tetap akan katakan siap. Tetapi ketika nanti dalam momentum itu saya tidak terpilih, saya harus sadari bahwa itu pilihan Tuhan. Dan ketika tidak terpilih, saya harus pastikan diri saya bahwa komitmen awal saya menjadi seorang pelayan Tuhan. Saya harus kembali melayani jemaat. Menjadi seorang pendeta misalnya, harus saya laksanakan.
Dan karena itu saya katakan itu integritas diri saya. Saya tidak pernah akan membengkokkan integritas saya. Ya, saya ditawarkan ke sini. Saya tidak mau jadi orang-orang yang, nah kemudian ketika di gereja tidak lari ke sana, ketika di sana tidak lari kembali ke gereja. Nah, bagi saya itu soal integritas. Ya, dan kalau model seperti itu berarti apa yang saya cari? Jabatan, kedudukan, uang. Apakah itu? Bagi saya tidak. Menjadi seorang hamba Tuhan itu komitmen. Dan itu sangat terukur dengan integritas kita. Terima kasih.